Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris Rizkian dari MTSN 1 Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial tentang bagaimana cara guru mengisi aplikasi RDM atau rapor digital madrasah. Untuk MTSN 1 Indramayu, RDM sudah dihostingkan dengan menggunakan jasa hosting dari rumah web. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke tutorial tentang bagaimana cara guru mengisi atau mengupload nilai di aplikasi RDM. Nah, di sini di tampilan awal, guru harus memasukkan username, password yang sudah dibuat oleh operator dari lembaga. Nah, kemudian di bawahnya ada tahun pelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa memilih tahun pelajaran mana yang akan diisi atau akan dilihat kalau misalkan tahun pelajarannya sudah terlewat. Demikian juga dengan semester. Semester juga Bapak Ibu bisa melihat nilai yang diberikan atau nilai yang sudah ada di semester sebelumnya. Nah, di sini tampilan ini merupakan tampilan default atau tampilan awal yang sudah diatur oleh operator, di mana operator di akun lembaga di sana sudah mengatur defaultnya adalah tahun pelajaran 2021-2022 semester genap. Seandainya Bapak Ibu ingin melihat nilai pada semester ganjil, maka tinggal diganti semesternya, kemudian login menggunakan username dan password login. Maka di dalamnya akan berisi nilai-nilai rapot siswa pada semester ganjil. Demikian juga dengan tahun sebelumnya. Jika Bapak Ibu ingin melihat nilai rapot di tahun pelajaran 2020-2021, maka silakan dipilih tahun pelajaran yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan mencoba login dengan menggunakan salah satu akun guru. Oke, dimasukkan NUPTK atau mungkin NIK atau apapun yang sudah dibuat oleh operator. Kebetulan di MTSN 1 Indramayu, untuk guru yang sudah memiliki NUPTK, maka username-nya adalah NUPTK, sedangkan guru yang belum memiliki NUPTK, username-nya adalah NIK. Passwordnya silahkan dimasukkan sesuai dengan password yang sudah ditentukan oleh operator. Kemudian kita klik login. Oke, kita tunggu. Oke, di sini saya login dengan menggunakan akun guru yang bernama Pak Tibiani. Tampilan awal di sini adalah foto kalau ada, kemudian ini adalah identitas gurunya, kemudian ini adalah jabatan Pak Tibiani sebagai wali kelas 9B dengan jumlah siswa 32. Kemudian di bawahnya ini adalah kelas-kelas yang diajar oleh Pak Tibiani, mapelnya apa, kemudian status nilai pengetahuan belum terupload atau belum diisi semua, keterampilan juga belum diisi semua. Nah, kita akan mencoba masuk. Nah, sebelum di sebelah kiri di sini ada tampilan kelas. Di sini tandanya adalah silang merah, berarti nilai belum terisi. Nah, sebelum kita masuk ke pengisian raport, di sini juga saya sudah siapkan DNS atau daftar nilai siswa, yang mana DNS ini merupakan buramnya nilai yang akan kita berikan atau yang akan kita isi di RDM. Nah, di dalam DNS ini berisi deskripsi dan belangko DNS. Deskripsi merupakan materi atau kompetensi dasar dari mapel-mapel yang ada. Di sini untuk MTSN 1 Indramayu mapelnya ada 15. Bisa dilihat di dalamnya. Di sini ada kolom pengetahuan, ada kolom keterampilan.
yang mana nantinya deskripsi atau KD atau materi ini akan di copy pastekan ke dalam template RDN yang akan kita isi dan kita upload. Oke, di sini saya mencoba memasukkan nilai untuk matematika semester genap. KD-nya adalah 2, maka kita isi nilai pengetahuan ada 2 kolom, nilai keterampilan juga ada 2 kolom. Kemudian PTS kalau ada silahkan dimasukkan, PAS atau PAT juga silahkan dimasukkan. Ini sudah terisi. Nah, selanjutnya baru kita lanjut ke RDM-nya. Nah, saya akan mencoba memasukkan nilai dari kelas 9B. Oke, 9B di sini mata pelajaran matematik, jumlah siswa 32 tahun pelajaran dan semester. Ini nama-nama siswanya ada 32 siswa. Di bagian atas di sini ada bobot, ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Yang harus kita isi terlebih dahulu adalah mulai dari sebelah kiri yaitu bobot. Nah, bobot di sini jumlah jam per minggu matematika itu 5, sesuaikan dengan jumlah jam per minggu untuk setiap mata pelajaran. Kemudian bobot nilai pengetahuan, kebetulan di kita bobotnya adalah 60 untuk nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan. Sedangkan untuk pas atau partnya adalah 40. Kemudian jangan lupa simpan. Selanjutnya kita ke nilai pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan ada 3 menu. Yang pertama ada nilai harian, nilai pas, dan kirim. Kita pilih terlebih dahulu nilai harian. Sebelum ke nilai harian, di sini untuk matematika 9B belum terisi nilai, maka di sini adalah nilai harian 0, pasnya kosong, rapor juga 0, predikat masih D. Nah, kita klik harian, kemudian pilih upload. Nah, di sini ada upload nilai, kita download terlebih dahulu template-nya. Oke, template nilai harian 9. Close. Kemudian kita download juga nilai pengetahuan untuk tiap kelas yang diajar oleh kita. Kenapa demikian? Nanti kita akan praktekkan. Di kelas C juga kita download template nilai hariannya. Oke, saya ambil contoh 2 kelas saja. Baik, kita ke nilai harian. Oke, kita lihat template yang sudah kita download. Ada template nilai harian 9B dan template nilai harian 9C untuk mata pelajaran matematika. Nah, kita isi deskripsi terlebih dahulu untuk masing-masing template. Maka lebih mudahnya kita buka template nilai pengetahuan untuk setiap kelas yang diajar oleh kita. Oke, di sini terbuka DNS, kemudian template nilai harian 9B dan template nilai harian 9C. Jika Bapak Ibu mengajar lebih dari 2 kelas, maka silahkan dibuka semua template yang akan diisi. Kenapa? Karena untuk memudahkan dalam pengopian deskripsi atau kompetensi dasar atau materinya. Kita isi untuk matematika, deskripsi atau materi yang pertama adalah membuat generalisasi. Kita awas untuk pengkopiannya, Bapak Ibu tidak bisa langsung copy. Itu tidak bisa untuk ADM karena di sini satu sel, sedangkan di template-nya itu berbentuk merge, maka tidak bisa di
langsung Ctrl C atau copy dan paste. Tapi caranya adalah kita klik dulu, kemudian kita blok deskripsinya, kemudian kita copy, kemudian masukkan ke template 9A, namanya kita isi terlebih dahulu yaitu PH1, materinya kita taruh di sini, klik 2 kali untuk kolom materi, kemudian kita pastekan. Oh maaf, sebentar, ada kesalahan seperti ini. Diulangi ya, kita blok, kemudian kita copy, buka template nilai hariannya, kemudian paste, kemudian kita buka juga 9C-nya, pilih namanya PH1, materinya klik 2 kali, paste. Nah, di sini kita cukup mengcopy 1 kali, tetapi memastekan ke dalam template-nya itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan jumlah template yang sudah di-download. Diulangi juga untuk kode yang kedua. Kita klik deskripsinya, kemudian kita blok, kemudian di copy, buka nilai harian 9B, klik PH2-nya, namanya dipilih PH2, klik 2 kali materi, paste, kemudian 9C-nya juga sama, 9C PH2, pilih namanya PH2, materinya klik 2 kali, paste. Oke, kita sudah mengisi deskripsi untuk kelas 9B dan 9C dengan masing-masing kita isi ada 2 PH atau penilaian harian, yaitu PH1 dan PH2. Kita bisa tutup nilai 9C-nya karena kita sekarang mencoba mengisi nilai 9B. Di sini 9C sudah terisi deskripsinya untuk nilai, nanti kita lanjutkan di proses berikutnya. Oke, kita simpan. Nah, kita ke 9B untuk PH1. Di DNS yang sudah kita isi, pilih N1 atau nilai yang pertama, di copy, kemudian buka template harian 9B-nya untuk PH1. Usahakan Bapak Ibu gunakan paste falus ya, jangan paste biasa. Kemudian PH2-nya juga kita copy pastekan dari DNS. Oke, copy PH2 taruh di PH2. Kemudian nilai paste falus. Kemudian kita simpan. Maka di sini kita sudah selesai mengisi template nilai harian matematika untuk kelas 9B. Nah, jika mata pelajaran Bapak Ibu PH-nya lebih dari 2, maka silahkan dilanjutkan ke PH3, PH4, PH5, dan seterusnya dengan langkah-langkah pengkopian deskripsi yang sama dengan PH1 dan PH2. Dari DNS, kemudian copy, kemudian pastekan ke PH3 dan seterusnya. Kita simpan, boleh kita close. Selanjutnya kita kembali ke RDN-nya, nilai harian, kemudian upload. Kemudian di sini letakkan file atau klik di sini untuk upload. Maka Bapak Ibu klik bagian ini untuk memilih template mana yang akan kita upload. Maka kita klik di sini. Kemudian kita arahkan di manakah letak template nilai harian yang sudah kita isi barusan. Oke, di sini letaknya adalah di download. Kemudian template nilai harian 9B. Oke, kita tunggu. Masih proses. Oke, harap bersabar. Nah, di sini sukses 2, gagal 0, ganda 0, status checklist. Artinya kita sudah berhasil mengupload 2 nilai harian PH1, PH2
dan kita tidak mengalami kegagalan dan tidak ada data ganda, maka di sini kita sudah berhasil mengupload nilai harian untuk kelas 9B dengan jumlah penilaian harian ada 2. Kita bisa close. Nah, di sini akan muncul PH1, PH2 untuk kelas 9B. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah mengupload template, kemudian ada perubahan di 1 atau 2 siswa, maka Bapak Ibu bisa langsung mengubahnya ke siswa tersebut. Tidak perlu mengulangi untuk mengupload template. Caranya tinggal klik mana nilai yang akan diubah, apakah PH1 atau PH2. Misalkan PH1, maka di sini klik tanda pensilnya. Klik nilai mana yang akan diubah, silakan dipilih. Tinggal klik, misalkan di sini Zajuli, kita ubah menjadi 89 misalkan. Nah, kemudian di bagian bawah save change. Maka kita sudah berhasil mengubah nilai Muhammad Jazuli yang tadinya 88 menjadi 89. Itu cara mengubah satu nilai. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita kembali. Oke, di sini akan muncul nilai harian. Kemudian pasnya masih kosong karena kita belum mengupload nilai pasnya. Rapornya masih di bawah angka 5 karena di sini adalah nilai 60% dari nilai harian. Ketika pasnya ini sudah terisi, maka akan ditambah dengan 40% nilai pasnya. Predikatnya masih dia, deskripsinya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita pilih ke nilai pas atau PAT. Klik, masih kosong. Kemudian kita pilih upload. Pilih template Excel-nya. Oke, kita buka template Excel-nya. Kemudian kita pilih namanya adalah PAT1. Untuk nilainya kita bisa lihat dari DNS. Di sini nilai pasnya kita copy paste atau kita blok. Kopikan, taruh di template nilai pat dan kita paste values. Oke, kita sudah mengisi nilai patnya. Jangan lupa untuk klik simpan. Boleh kita close. Kemudian kita kembali ke RTM. Letakkan file atau klik di sini untuk upload. Pilih template nilai pat 9B. Oke, sukses 1. Kemudian kita close, nilainya sudah ada. Jika ingin diubah pun sama, tinggal dipilih siswa mana yang akan kita ubah nilainya. Kemudian sebelum kembali klik simpan. Berhasil, baru kita tekan kembali. Maka di sini kita sudah berhasil mengupload nilai harian yang terdiri dari nilai harian, kemudian nilai pasnya sekian, rapor itu adalah 60% nilai harian ditambah 40% nilai pas atau pas sesuai dengan bobot yang tadi sudah kita tentukan, predikatnya C, deskripsinya sesuai dengan deskripsi yang kita sudah copy pastekan dari DNS ke template-nya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan kalau sudah yakin benar nilainya sudah lengkap, Bapak Ibu bisa klik kirim. Tombol kirim di sini artinya kita itu mengirim nilai harian yang sudah kita isi supaya masuk ke akun wali kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mapel belum mengklik kirim ini, walaupun Bapak Ibu sudah mengisi lengkap nilai harian, tetapi di wali kelas itu belum terisi karena Bapak Ibu belum mengirim. Ketika Bapak Ibu itu sudah mengirim, maka di wali kelasnya pun sudah ada nilai. Nah, seandainya sudah terkirim, kemudian Bapak Ibu ada perubahan nilai di salah satu siswa, maka Bapak Ibu bisa tekan batal kirim, kemudian dipilih mana nilai yang akan diubah. Apakah nilai harian, ubah di sini, ataukah nilai pas,
ubah di sini. Ketika sudah diubah, Bapak Ibu bisa simpan. Kemudian bisa kirim kembali. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nilai keterampilan. Nilai harian sudah lengkap dan sudah terkirim ke wali kelas. Kita ke nilai keterampilan masih 0. Nah, di sini untuk keterampilan ada menu portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Boleh diisi salah satu atau boleh diisi ketiga-tiganya. Sesuai dengan mana yang akan dipakai, apakah portofolio, proyek, atau unjuk kerja. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengupload nilai portofolio saja. Oke, kita upload, kemudian kita download template-nya. Kita buka template portofolionya. Oke, di sini ada port 1, port 2, dan seterusnya. Nah, di sini juga sama seperti nilai harian tadi. Materinya masih 0. Jangan sekali-kali Bapak Ibu langsung ngisi nilai sebelum materinya terisi. Jadi, kalau misalkan nilai sudah terisi sedangkan materinya masih kosong, maka ketika Bapak Ibu upload template ini, nilainya itu akan kosong. Maka kita copy pastekan dulu nilai portofolio, deskripsi portofolionya di kolom keterampilan. Kita klik dari DNS, deskripsinya kita blok, kita kopikan, taruh di template, paste, kemudian bisa paste juga di kelas 9C-nya. Mana 9C? Sama seperti nilai pengetahuan tadi ya. Jadi tinggal kopinya satu kali, buka template portofolio untuk setiap kelas yang kita ajar, kemudian pastekan di sana. Supaya copy cukup satu kali, tekan kopinya cukup satu kali, tapi pastenya bisa berkali-kali sesuai dengan jumlah kelas yang kita ajar. Baik, di sini sudah terisi deskripsinya. Kemudian kita isi nilainya. Portofolio. Oh, di sini belum diisi ya. Kita ambil contohnya copy dari sini saja. Oke, portofolio kita copy, pastekan ke template portofolionya. Portofolio 2 atau nilai yang keduanya. Kita copy juga, taruh di portofolio yang kedua. Kita paste sini. Oh iya, lupa. Deskripsi yang keduanya belum di copy ya. Oke. Sip. Portofolio 1, KD1 materi sudah, nilai sudah. Portofolio 2, KD2 materi sudah, nilai juga sudah. Kemudian kita klik simpan. Boleh kita close karena nilai pengetahuan, PAT, dan keterampilan sudah selesai kita copy pastekan. DNS juga boleh kita close. Oke, letakkan file atau klik di sini untuk upload. Pilih template nilai portofolio 9B. Ditunggu. Oke, sukses mengupload 2 nilai, gagal 0, ganda 0, status checklist, close. Sudah muncul nilai portofolio untuk kelas 9B. Diubah, silahkan dipilih tanda pensilnya. Kemudian bisa kita klik, tidak ada menu simpan ya, kita klik kembali. Di sini sudah muncul nilai, kemudian predikat, dan deskripsi dari nilai keterampilan. Nah, jika sudah selesai dan yakin sudah lengkap, maka Bapak Ibu Guru Mapel
bisa klik kirim. Oke, kita sudah mengupload nilai harian, ya. Nilai keterampilan juga sudah terupload. Maka di bagian di sebelah kiri, di sini untuk kelas 9B sudah berwarna checklist hijau. Sedangkan C, D, E, dan F-nya itu masih silang karena kita belum mengupload nilainya. 9B sudah terupload dan sudah terkirim, maka berupa checklist. Demikian pun di dashboard. Di dashboard di sini 9B pengetahuan sudah terkirim, keterampilan sudah terkirim, sedangkan C, D, E, dan F-nya masih belum karena kita belum mengisinya. Oke, demikian tutorial tentang bagaimana cara kita mengisi nilai harian, nilai PAT atau PAS, dan nilai keterampilan. Kemudian kita upload ke dalam RDM dan kita kirim ke akun wali kelas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.